Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya mahasiswa BIAUD Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, kelas 2C. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dasar Qur'ani, ilmu kalam, dan sejarah kemunculannya. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas tentang akidah dan pokok-pokok kepercayaan Islam atau usuluddin, menggunakan argumentasi rasional atau akli dan dalil wahyu atau nakli untuk mempertahankan keimanan. Satu, dasar Qur'ani kalam. Meskipun metode argumentasi sistematis ilmu kalam berkembang belakangan, dasar pemikiran berakar kuat dalam Al-Quran. Al-Quran secara konstan mengajak untuk berpikir, berdiskusi, dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Beberapa tema pokok Al-Quran yang menjadi landasan utama dalam kalam meliputi esanya Allah atau Tauhid. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segalanya sesuatu. Tema yang kedua, ketidakserupaan Allah dengan makhluk atau mukhalafatul lil hawadisi. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Pendengar, Maha Melihat. Yang tema ketiga, kekuasaan Allah dan perbuatan manusia atau qada dan qadar versus free will. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 96 yang artinya, ayat ini dan sejenisnya menjadi bahan perdebatan tentang sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak. Selanjutnya, perintah berpikir dan argumentasi rasional. Dalam surat Yunus ayat 101 yang berbunyi, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Nomor 2, sejarah kemunculan ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam tidak lepas dari dinamika politik, sosial, dan pencerahan intelektual dalam sejarah umat Islam. Faktor politik awal mula konflik itu yang A. Titik awal munculnya perdebatan teologis berakhir dari peristiwa politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Satu, wafatnya Utsman bin Affan dan perang Siffin. Tahun 37 Hijriah atau 657 Masehi. Konflik antara pasukan Ali bin Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan berujung pada takhfim atau arbitrase.
Dua, lahirnya Khawarij dan Murji'ah. Yang pertama, kelompok Khawarij menolak tahkim, menganggap orang yang terlibat di dalamnya, termasuk Ali dan Muawiyah, telah kafir atau melakukan dosa besar. Kelompok Murji'ah muncul sebagai penengah, menyatakan bahwa penentuan status dosa seseorang ditunda atau irja hingga hari kiamat dan diserahkan kepada Allah. B. Pergeseran dari isu politik ke isu teologis. Pertanyaan yang semula bersifat politik berubah menjadi pertanyaan teologis fundamental. Yang pertama, apakah pelaku dosa besar atau kabirah masih dianggap beriman atau mukmin atau kafir? Yang kedua, apakah manusia kebebasan memilih perbuatannya atau qadariyah, atau seluruh perbuatannya sudah dipaksa oleh takdir Allah atau jabariyah? Pembentukan mazhab kalam utama. Mazhab kalam, di sini ada mazhab kalam, tokoh utama dan karakteristik atau pandangan. Mazhab kalam yang pertama Mu'tazilah, tokoh utama Wasil bin Atha. Karakteristiknya mengedepankan akal dan logika atau rasionalisme, terkenal dengan 5 ajaran pokok atau al-usul al-khamsah. Yang selanjutnya mazhab kalam Asy'ariyah, tokoh utama Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Karakteristiknya menyeimbangkan antara dalil naqli wahyu dan akli atau akal, menjadi pegangan mayoritas ahlu sunnah wal jamaah atau Asy'ariyah. Selanjutnya Maturidiyah, tokoh utama Abu Mansur Al-Maturidi. Karakteristiknya berada di garis tengah seperti Asy'ariyah, namun memberi uang yang sedikit lebih besar pada pemikiran akal. Terima kasih. Cukup sekian pemateri dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.